semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas Kamen Rider Kabu episode 37. Oke teman, jadi pastinya untuk episode 37 ini sudah memulai ini ya, untuk mengungkap suatu masalah yang sudah disinggung dari awal serial ini, dan akhirnya ini adalah penuntasannya ya. Jadi pastinya teman, untuk di awal ini kita masih diperlihatkan untuk respon dari masyarakat ya terhadap si Craniuto, dan juga pastinya ya Shoma juga ya kan, yang juga berhasil mengalahkan kakaknya sendiri ya, alias Rango-Nisan, yang sebenarnya rencana Jeep awalnya itu ya Langgo ini tuh mau maksudnya tuh biar Langgo yang kalahin si Gahmer aja gitu, maksudnya biar ya setidaknya ya itu ya, jadi biar dia tuh apa ya, menjaga nama baiknya lah gitu ya. Dia kan sebenarnya nggak benci juga gitu, cuma kan kesel aja gitu ya. Jadi dia kan juga masih sayang juga gitu ya, jadi biar bisa ngalahin Gaf merah juga. Tapi jadinya malah begitu ya temen ya, malah kekuatan Gaf merahnya yang makin kuat ya. Respon orang-orang pun juga masih tidak ada yang nggak setuju juga gitu ya, ada juga yang masih ragu soal si Craniutonnya ya kan, bahkan sama Hantu pun juga masih ada yang kurang percaya gitu ya. Tapi ya setidaknya tentang Kamen Rider pun juga masih banyak gitu ya. Nah, saat ini pun juga datanglah seorang anak ya teman bernama Hiroto ya, kalau salah sorry ya teman ya. Jadi dia punya toko makanan ya kan, toko wagashi. Dia juga membawakan beberapa makanan ya teman, Mitarashi Dango ya. Jadi kayak bakso gitu mungkin ya kalau di sini. Ya dimana juga di sini dia minta ya teman untuk si tokonya tuh bisa rame lagi lah gitu ya, karena tokonya tuh dia jadi sepi karena suatu hal gitu ya. Jadi ini dia juga mau minta sama Sachika dan kawan-kawan juga gitu ya untuk meramaikan di sini ya. Dan pada saat si Shoma makan dango ini, keluar lah ikannya si dango Gojizo ya teman, lupa namanya apa ya. Nah di sini juga di pihaknya Cardak dan juga Stopak ya teman, mereka juga menginformasikan sama Boka ya kan ya, Langgo-Nisan sudah gugur ya. Ini sudah dikonfirmasi ya teman ya, walaupun kita juga masih curiga sekali ya teman ya, karena di satu sisi kita juga bisa lihat, oh berarti Langgo yang di pihak mereka ini oke, udah gugur gitu. Cuman ingat, Langgo ini pun juga dia punya absolute defense ya teman ya. Maksudnya ya kita nggak tahu apa dia punya regeneration kah, dia mungkin emang mati atau emang dia ninggalin jejak gitu ya. Kalau emang mati ya memang cukup mengagetkan juga ya teman ya. Tapi kalau masih hidup, itu yang bikin penasaran ya soal si Langgo ini bagaimana nasibnya. Dan ya lihat Lisa ini yang semakin kesal juga ya teman ya, dan juga menyebalkan sifatnya. Jadi selama masih ada dia juga, dia sebenarnya bodoh amat gitu sama Langgo gitu ya, karena yang dia pikirkan itu adalah tentang dirinya sendiri gitu kan ya. Ya masih bocah sih ya, tapi Boka juga nggak bisa ngelarang gitu. Kalaupun misalkan dia bisa dibilang ya untuk membetray ya atau berkhianat juga itu, jadi mau si Lisalnya atau si Bokanya juga ya, dia bisa dibilang juga Lisalnya ya nanti akan nekat gitu ya. Nih saya yakin nih Lisalnya akan lebih nekat lagi gitu, karena Boka jarak aja ibaratnya pun, kalau dia punya kekuatan pun juga kekuatannya kita nggak dikasih tahu ya teman, bahkan belum ada kayak gimana ya, kita dikasih tahu kekuatan dari si Jadak ini tuh kayak mana, terutama dari ya masih dari payungnya si Lisal aja tuh ya. Jadi Lisa pun juga nggak tinggal diam gitu ya, dengar si Langgo itu udah nggak ada dan dia bilang juga stoknya menipis. Ini nih dia punya rencana juga ya temennya untuk menciptakan suatu Gojizo lagi gitu, atau bisa bilang juga menciptakan Kamen Rider lagi gitu ya, dengan menggunakan si potato ini ya teman, makanan kentang ya. Jadi pastinya kita akhirnya ya bisa melihat baki-baki stick muncul, dan kayaknya juga nggak akan lama ya teman, 1-2 episode kali ya untuk debut dari si Mr. Gaf baki-baki stick ini. Nah ini ya kita lihat dari si Liselnya itu ya terkesan kayak cukup bisa bilang juga merayu, yang kesana tuh juga mungkin memaksa ya untuk si Jeep ini tuh bisa konsisten lah gitu ya. Dalam hal ini pun juga mau tidak mau gitu ya, dia juga harus bisa melayani Lisa ini gitu ya, karena dia tuh ibaratnya masih masa pertumbuhan lah gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak diturutin pun juga ya berapi juga gitu ya, lihat sifatnya Lisa yang kayak begini. Yang nggak tahu
Nah, di sini mereka sudah sampai teman ke tempat kejadian perkara ya teman ya. Jadi pastinya juga diceritain lah gitu ya bagaimana toko makanan mereka ini ya, toko Wagashi Ando katanya ya. Itu katanya sudah dibentuk oleh suaminya dan pastinya bersama istrinya juga lah gitu ya. Cuman suaminya itu sudah meninggal dunia ya setahun yang lalu karena suatu kecelakaan. Jadi di sini juga mereka membangun toko ini ya, walaupun pelanggannya tuh berkurang ya, mereka menambah karyawan juga gitu ya, karyawan-karyawan yang pastinya juga di belakang tadi ya teman ya, untuk toko makanan ini. Jadi di sini pun juga mereka sempat mau coba beberapa makanan di sini ya, dan coba yang udah coba makan dorayaki sama mochi ini ya teman ya, mengeluarkan 2 gojizo lagi ya teman. Jadi pastinya bisa digunakan juga lah teman dan dimanfaatkan dengan penuh gitu ya. Nah ini dia teman untuk karyawan yang di toko ini gitu ya. Jadi kita juga masih benar-benar curiga ya teman, karena namanya tuh Kenji ya teman ya. Dia benar-benar menjaga cita rasa peninggalan ayah gitu ya. Nah, berlanjut teman, di sini ada si Lakia yang juga memandang ya beltnya juga yang udah rusak ini karena dikasih damage ya sama si Langgo ini ya, memang luar biasa ya. Jadi dia juga mau minta diperbaiki ya teman beltnya ini sama si Dente gitu. Padahal di sini pun juga cuma nelpon, dan yang salutnya lagi ya teman ya, mereka tidak meninggalkan beberapa karakter sampingan yang ibaratnya pun juga orang-orang yang pernah mereka itu minta bantu gitu ya, mereka tolong, itu mereka juga membalasnya gitu dengan cara ya seperti ini ya. Dari permasalahan dari tokonya itu kan adalah promosinya gitu ya. Jadi karena walaupun enak banget ya teman makannya itu, cuman harus ke promosinya gitu. Jadi dia minta bertahan lagi ya untuk deket minta bertahan sama si yang channel Switch Kabuto dan si itu ya teman, yang channel mukbang itu tahu kan ya, di episode 2526 itu kan pastinya fokusnya kan ke laki ya teman. Jadi betul-betul luar biasa ya teman si Gav ini, karena mereka nggak meninggalkan siapapun gitu ya untuk orang-orang yang udah mereka tolong gitu. Nah, dalam rangka untuk meramaikan toko Wagashi Ando ini ya teman ya, jadi mereka juga punya beberapa step gitu. Pertama ya, letak lokasinya tuh mereka harus perhatikan ya teman ya. Jadi kan strategis sekali gitu ya, karena di tengah-tengah itu mereka punya banyak sekali saingannya gitu ya. Jadi ibaratnya mereka pantau dulu nih, Oke, pastinya di lokasi-lokasi ini pun juga banyak lah ya kayaknya toko-toko yang memang udah bertebaran dan juga punya nama yang sama gitu ya, ataupun pastinya punya ciri khas yang berbeda-beda. Yang kedua pastinya tadi yaitu adalah ciri khas ya, yang pastinya juga tidak punya ataupun yang betul-betul berbeda dari yang lainnya gitu ya. Terus juga yang ketiga itu adalah membuat websitenya sendiri atau pastinya buat sosial medianya lah gitu ya, untuk bisa menarik pelanggan dan juga bisa dibilang juga mengubah lah gitu ya sedikit, atau mungkin mengubah keseluruhan juga gitu ya, dari yang tradisional menjadi semi modern lah gitu ya, karena kan ibaratnya masih mempertahankan ya teman untuk kesan tradisionalnya juga, dan untuk kali ini ya untuk membuat kesana tuh lebih rame kan dan juga lebih modern untuk bisa menarik perhatian orang-orang pun juga di sini minta bantuan juga gitu ya sama Pak penjaga toko permen ini ya teman ya. Jadi ini pun juga katanya tokonya tuh dia bukannya baru buka ya teman ya, jadi ibarat tuh sudah berapa minggu mungkinnya udah buka gitu ya, jadi betul-betul masih fresh lah gitu ya, karena ibaratnya toko ini pun juga punya banyak kenangan lah gitu ya. Nah, di sini pun juga menjadi salah satu ya bagian yang cukup menarik ya teman, dan ada twist di akhir ya. Tenang aja teman, kita akan bahas nanti, oke? Nah, pastinya teman di bagian ini Jeep kayak lagi masuk ke dunia mimpi gitu ya teman ya. Tiba-tiba di sini dia ketemu sama Shita ya. Ini bukan dia gabung sama Shita guys, bukan. Ini betul-betul dalam mimpi itu dia ada Shita ya teman ya. Dia kayak kapan nih Jeep kamu mau membalaskan dendamku ya kan ya, mungkin maksudnya dendam ke Langgo atau dendam ke kakak-kakaknya gitu ya, sama dendam ke Akagabu mungkin ya. Jadi di sini pun juga tampak kesalah gitu ya, soalnya juga di sini si Shita ya itu lebih ke arah kayak dia lebih berani gitu ya, kalau Jeep ini kayak lebih penakut mungkin ya, atau lebih pelin-pelan gitu. Tapi ya dia juga tetap bisa kok ya untuk lebih barbar juga gitu ya, lebih ganas pun juga bisa gitu. Tapi melihat kembalinya si kembar ini ya, kita juga melihat gitu ya bagaimana respon dan juga amarah dari Shita ini juga kita bisa lihat ya temennya, perbedaan itu juga kayak hai
"Iya Ger," gitu ya. Itu pas, Shita ngomong gitu kayak, waduh, betul-betul, wah, luar biasa ya teman ya. Crota juga di sini, datang ya teman, dan dia juga tahu gitu ya, Langgo ini mati ya. Ini kita juga masih menantikan ya teman ya. Kalau tiba-tiba Langgo muncul, nggak tahu seperti apa munculnya, dan kalaupun bisa epic ataupun menarik ya, itu bakal jadi poin plus ya teman ya. Dan juga pastinya ya mengenai kenapa ya kan ya si Jin itu ngelakuin ini ya kan, karena buat Langgo tuh terusir gitu ya, atau tersingkirkan gitu ya. Jadi pastinya tujuannya pun juga tetap ya teman, mengalahkan si Akagabu ini. Nah, semua sudah ready teman, rencana sudah siap, dan juga di sini tinggal eksekusi ke logonya aja gitu, dan bagaimana makna dari logo dan juga toko Wagyu, toko apa namanya, Wagashi Ando ini. Dan akhirnya kita bisa lihat teman untuk flashback ya, atau mungkin bagaimana sedikit kita bisa tahu backstory-nya gitu ya dari Kenji ini. Dia katanya juga ibaratnya itu karyawan ya, yang ibaratnya tuh udah kehilangan arah ya kan, jadi di masa-masa kelamnya dia gitulah ya. Jadi dia juga diselamatkan sama pemilik toko yang lamanya itu, yaitu yang ayah dari si ibu tadi ya teman ya. Jadi ibu yang punya anaknya tuh si Hiroto tadi. Jadi di sini pun juga dia jadi penyelamat lah gitu ya, untuk si Kenji ini bisa bertahan dan juga menjadi karyawan di situ. Dan pastinya juga dia melihat bagaimana respon yang tidak biasa lah gitu ya, dan bagaimana canggungan dari si Kenji ini pun juga betul-betul kayak tidak biasanya gitu ya. Jadi kita juga melihat bagaimana untuk interaksinya tuh bakal seperti apa ya teman ya. Nah di sini ya, Jeep dengan agentnya udah memantau dari jauh ya teman ya, dan langsung aja ya teman dibalas dendamkan dengan cepat di sini tanpa babi bu ya teman, langsung aja ya teman ya dieksekusi dengan cepat ya. Dan pasnya juga langsung di sini ya siap dihantam ya teman ya. Ini aja ya, kalau kalian lihat agent yang disemut sama chip ini itu kan ada dua ya. Terus yang agent yang satu itu kan yang cewek ya teman ya, sempat dibunuh. Ini disummon lagi ya teman, yang agent ceweknya tuh, jadi ya impas lah ya teman, dua kali ya kan. Jadi summon, jadi 3 agent ya dia bisa summon. Walaupun di sini Jeep juga udah kuat banget lah ya teman, dia pakai granite formnya, tapi kekuatan yang Blizzard Swordblade pun yang mungkin dia juga belum tahu dan juga belum pelajari gitu ya, kekuatannya masih tetap kalah ya teman ya di hadapan si Gabo ini gitu, karena memang saking kuatnya ya teman ya Gabo dengan si Blizzard Swordblade ini. Dan ini betul-betul dimanfaatkan juga ya teman, untuk episode kali ini tuh memang sudah ada dua orang ya teman untuk membalaskan dendamnya. Hanto yang ingin membalaskan dendam terhadap si Granuto yang mau menghajar ya kan si ibunya itu, atau membunuh ibunya itu, dan Jeep yang mau mengalahkan Gav merah itulah kan ya. Jadi sama-sama ada impasnya di sini. Jadi di sini pun juga Lisel tetap memantau ya teman, dan kayaknya dia juga kayak nggak peduli juga gitu ya, mau dia juga jadi suami imutnya kah gimana gitu ya. Yang dia pentingkan pun juga ya jardaknya itu ya kan, ataupun stomarnya itu kan ya. Jadi dia juga terobsesi sekali ya teman dengan jabatannya juga untuk dia pertahankan juga ya. Ibaratnya pun kalau misalkan dia tuh juga mati ya kan, si Jeep ini kita nggak tahu ya kan ya, dia juga bisa respon itu bakal kayak gimana gitu ya. Ya pikiran sih ya mungkin jadi kayak cuek-cuek aja gitu, kayak ya udahlah gitu ya. Jeep juga jadi kayak boneka doang gitu ya. Dia juga awal kan ya menganggap Jeep itu boneka gitu ya. Nah di sini pun juga actionnya pun juga semakin mantap ya teman ya. Actionnya pun juga sampai kalah di sini, dan pastinya juga dimanfaatkan juga teman dengan kekuatan Dango kondisinya pun untuk bisa summon si wave soldiernya lagi di sini ya. Dan juga pastinya Jeep juga pas mau diminishing dihalang sama si Lisel ya teman ya. Dan pada saat Lisel juga mengenai si Gav gitu ya, serangannya malah mental dan kena reruntuhan bangunan ya teman. Dan ada juga si Hiroto di situ, ambil buku gambarnya ya teman ya. Dan disinilah muncul twist yang sangat wadidaw ya teman ya. Ternyata Granut yang selama ini dicari oleh Hanto adalah Kenji sendiri ya teman-teman ya, yaitu Granut Wolf ya. Pastinya Granut yang tipe anjing atau serigala ini ya teman ya, yang selama ini Hanto cari gitu ya, bisa ia balas dendamkan dan bisa ia cari ya teman. Dan pastinya ia ketemu langsung di hadapan dia sendiri ya teman ya. Dan juga pastinya desainnya juga creepy sih ya teman ya, ngelihat desainnya pun juga betul-betul sedang ngeri banget ya teman ya. Apalagi juga ini apa ya
di sana tuh mirip banget sama si Tokusoki di Dom Brothers ya teman, karena kan ini kayak dibikin lebih seremnya, versi monster yang lebih serem ya teman ya. Kalau di Dom Brothers kan itu kayak versi lebih lucunya lah, walaupun tetap ada kesan seremnya gitu. Ini lebih gila lagi ya teman, detailnya itu monsternya tuh lebih gila ya teman ya, lebih serem, lebih tajam gitu ya untuk pewarnaannya gitu, dan betul-betul hantu udah mode marah sekali ya teman di bagian ini. Dan di sini pun juga Kenji membawa Hiroto tuh ke tempat aman ya teman ya. Nah, untuk next episode teman, di sini bisa dibilang juga toko dari Kenji juga berhasil rame lagi ya teman ya. Dan kayaknya sih juga hantu bakalan lampiaskan semua ya teman ya. Dan mungkin juga tadi kan si Kenji itu kayak lupa ingatan ya teman, atau mungkin juga udah tobat kali ya. Jadi kayak amnesia sesaat gitu ya. Jadi kayak aku menghabisi ibumu gitu ya katanya ya. Jadi di sini pun juga dia betul-betul berusaha ya teman untuk ibaratnya tanpa kekerasan juga gitu, karena ibaratnya pun juga mungkin dia udah lelah juga mungkin dari Kranut ya kan, karena dia udah betul-betul tersisa kan ya, sampai betul-betul nggak berdaya juga gitu ya. Jadi betul-betul jadi pelampiasan aja di sini ya. Nah, di sini pun juga ada si Kenji ya kan di hadapan sama si Krota ya, tapi bareng agentnya juga di sini. Jadi kayaknya apakah bisa menjadi momen terakhirnya di sini gitu ya, Kenji, dan juga ini dia momen yang ditunggu ya teman ya. Chip akhirnya berubah teman menjadi Commander Gav bagi-bagi stick ya teman ya. Jadi betul-betul luar biasa ya teman episode kali ini, dan juga kita patut tunggu ya teman ya untuk aksinya seperti apa, dan apakah Chip akan terkena damage ataupun mati di episode berikutnya teman. Kita tunggu aja ya, karena juga actionnya juga di sini semakin gila ya teman, semakin kuat dan juga cepat ya teman. Jadi kita tunggu ya kan bagaimana twist yang ada di scene ini ya teman ya, karena saya penasaran teman apa yang akan terjadi di scene ini. Nah, kayaknya juga di sini betul-betul momen yang ditunggu-tunggu juga teman. Apakah di sini Jeep juga kayak mengucapkan suatu kata juga mungkin ya, kayak mungkin dia tobat mungkin di sini, atau memang dia betul-betul mau dimatikan aja gitu ya, karena mungkin dia udah terlalu berat ya teman, ujiannya terlalu tersisa juga gitu ya. Jadi dia mau dihabisin aja gitu ya, dan pastinya penuntasan next episode bakalan seru ya teman. Tuh teman, mas kita untuk next episode. Oke, goodbye.